Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami bertiga di acara Pos Panderan Orang Samarinda. Maklum lah bapak-bapak sebelah kanan saya. Saya Yudi. Saya sebagai talent di Pos Studio. Dan saya banyak main di drakor, takso kadang-kadang, tapi banyak diamnya. Bego kali saya ini. Makanya saya banyak main di drakor. Dan kadang-kadang saya juga gulung kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Saya Wong Kusnowo dan di Pos Studio ini posisi saya adalah talent freelance. Halo, nama saya Hatta. Saya di Pos Studio sebagai talent juga, sama seperti Mas Yudi dan Bang Wong. Cuma lebih fokus kemarin untuk segmen talk show. Nama saya Peri. Balik, Peri. Oh, salah. Oh, di situ. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Namo Buddhaya, Salam Om Swastiastu. Gitu kan? Ya, nama saya Peri Anwar. Posisi saya sebagai talent tang. Sebagai talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husni. Saya di Pos Studio itu sebagai kreatif, yaitu banyakan sih belakang layar. Jadi ide-ide apa misalnya untuk episode drakor, terus juga untuk games-games seperti Pos Gembos. Jadi itu yang merancang lah istilahnya. Halo, saya Huda. Posisi di pos, di tukang pegangin kamera, sama tukang edit-edit lah, sama tukang apa lagi ya? Awal mula saya bergabung di Pos Studio itu tadinya bukan saya, tapi lebih cenderung ke anak saya. Dan kita dipertemukan di satu komunitas. Awalnya ada beberapa konten kreator, ada Walo, ada Wong Kusnowo yang banyak cerita tentang sungai, wisata sungai. Kalau satu lagi itu yang Walo ini nggak tahu, dibilang jalan-jalan ada makan-makannya, saya nggak paham apa sebenarnya konsepnya. Sama Hatta Fadli, ya. Hatta Fadli ini podcast, cuma kadang-kadang nggak dapat bintang tamu. Makanya kita gabung, dan kalau saya sendiri itu sebenarnya gamer. Anak saya maksudnya, bukan saya. Ya, akhirnya kita bergabung membuat konsep. Disitulah tercetus nama Pos Studio, yang kalau nggak salah itu pasti benar, karena nggak salah itu Panderan Orang Samarinda, karena kita tinggal di Samarinda. Nah, dari situ muncul ide-ide, ada drakor, ada talk show, dan ada banyak sebenarnya, saya cuma lupa. Nah, awal mulanya kita bergabung di sini sebetulnya sejarahnya panjang. Cuman akan saya persingkat. Pada awalnya kita gabung di grup WA YouTuber. Nah, setelah itu Kopi Darat berkumpullah dengan teman-teman yang punya pemikiran konsep yang sama. Sebelum ke Pos Studio sebetulnya kita ada bikin konten bareng di channelnya Hatta Fadli, yaitu podcast Samarinda Podcast, dan itu lumayan responnya bagus. Nah, setelah itu berlanjut, akhirnya berkumpullah teman-teman yang punya konsep sama dalam Pos Studio Panderan Orang Samarinda. Jadi awal muasal bisa terbentuknya Pos Studio memang sudah diceritakan oleh Bang Wong. Kita bertemu di satu tempat, saat itu memang berkumpulnya orang-orang yang menyukai hobi yang sama. Dan akhirnya
kita tukar-tukar nomor telepon, dan akhirnya bisa kopi darat di luar dan membentuk satu pemikiran yang sama, agar kedepannya kita punya satu konten di mana isinya adalah dari pemikiran otak kita masing-masing, yang mungkin sebelumnya di konten masing-masing itu belum tersalurkan. Nah, akhirnya di Post Studio sendiri kita mencoba untuk mengeluarkan kreativitas kita agar satu visi misi tadi menjadi sama. Dan di Post Studio sendiri mungkin kalian bisa lihat beberapa segmen di dalamnya, dan di situ dari pemikiran masing-masing teman-teman yang sudah berkontribusi di Post Studio. Saya pertama kali gabung di Post Studio itu pada saat acara Post Musik atau talk show-nya diundang bersama band saya, nggak tahu bandnya masih ada atau enggak. Super Gokil. Awal mula bergabung di Post Studio, awalnya itu saya itu di Waluh. Jadi kita itu di Waluh itu kekurangan istilahnya aktor. Jadi melihat ada komunitas, di dalamnya situ ketemu sama teman-teman yang sekarang, betul ada aktor lah, aktor senior yang bisa mengajari kita semua, yang bisa kita manfaatkan untuk skrip-skrip saya bisa dilucu-lucukan kan, yang bisa kita manfaatkan lah, istilahnya seperti itu. Tempatnya enggak? Tempatnya juga kita manfaatkan. Semuanya lah, hampir semuanya bisa kita manfaatkan. Jadi ya kenapa enggak gitu, kita bikin satu wadah, ya jadilah Post Studio. Awal mula masuk Pos, kita sebelumnya di Waluh bertiga sama Husni sama Dodo, sekarang nggak tahu orangnya di mana. Kita punya channel sendiri Waluh yang kontennya kebanyakan jalan-jalan. Terus di satu titik kita kehabisan modal buat jalan-jalan, kita bingung mau bikin konten apa lagi. Nah, akhirnya kita ketemulah satu komunitas. Waktu itu komunitasnya orangnya lebih banyak. Di antara orang yang banyak itu yang nyambung hanya sebagian kecil. Jadi kita buat lagi satu kelompok kecil lagi, jadilah Post Studio. Kalau konten yang disukai di Post Studio jelas drakor, karena saya main di situ. Saya orangnya pede sebutnya Takso. Nggak tahu ya nanti kalau yang lain. Konten Post Studio itu pada awalnya ada 3 segmen, yaitu talk show, drakor, dan horor. Apa itu ya horor itu ya? Pos Ronda. Pos Ronda itu cerita horor. Dan di antara konten ini memang yang paling saya nikmati adalah di drakor, karena itu menghibur dengan cerita-cerita komedi. Drakor itu adalah drama komedi receh. Konten Post Studio yang paling disukai itu sebenarnya ada di drakor, karena drakor itu adalah salah satu kontennya Post Studio yang paling kuat. Dan yang berikutnya mungkin ada talk show, yang lalu ada Pos Ronda, Pangeran Horor Samarinda. Konten yang paling saya suka itu talk show-nya sih. Talk show. Kenapa talk show? Banyak pengalaman yang saya dapat dari cerita-cerita yang kita undang bintang tamu yang ada itu sih. Drakor sih, drakor ya, karena di situ kita bisa menuangkan ide-ide cerita-cerita lucu. Terus juga kemudian kedepannya sih mau bikin yang diharapkan teman-teman mungkin nanti bikin film mungkin ya, nanti kita bikin film-film pendek ya, syukur-syukur kalau ada film panjang nanti kita produksi. Sebenarnya ada 2. Yang pertama jelas drakor. Dijelasin ya nih kenapa? Karena di drakor itu bisa lebih banyak mengeksplor sih, lebih banyak pelajaran juga ada di situ, lebih banyak yang dicoba-coba kayak pengambilan gambar, angle-angle kamera, ya lebih banyak yang dieksplor kalau di drakor. Sama yang kedua, yang konten yang baru-baru tayang di bulan Ramadan, konten nyicip takjil. Kenapa saya suka? Karena saya suka lihat teman-teman saya tersiksa. Itu aja, nggak ada alasan lain. Takso yang saya sukai
Itu saat itu saya dan teman-teman berkunjung ke salah satu YouTuber di Kalimantan juga. Tapi entah sekarang kemana. Pak, selamat malam kalau lihat saya. Kangen saya sebenarnya sama sampean. Saya nggak perlu sebutkan. Cuma saat itu saya berkesan dengan apa yang saya lihat, apa yang saya lihat dan apa yang saya tanyakan waktu itu. Saya terkesan dengan itu, dan apalagi apa yang saya dapatkan. Talk show yang paling saya sukai adalah pada saat kita mengundang bintang tamu dari para pengemudi ojek online, yaitu dari Gojek. Pada waktu itu saya tidak ikut, saya hanya sebagai penonton. Cuman di situ memang banyak cerita-cerita dari para Gojek yang di lapangan, yang banyak cerita sedih, cerita lucu, cerita marah-marah dan sebagainya. Dan itu banyak pesan-pesan moral yang bisa kita ambil, bahwa Gojek itu bekerja keras melayani masyarakat, terutama di masa pandemi. Itu yang paling saya suka. Kalau konten talk show yang paling favorit itu ada dua sebenarnya, ya kan, bukan satu. Yang pertama itu konten bersama Bang Welly yang Kretek sama Rida, karena di situ kita betul-betul mendapatkan talent yang benar-benar ingin ditonton sama semua orang. Dan mungkin bisa dibilang langka lah bisa ketemu sama Bang Welly ini, karena juga penontonnya lumayan hingga sampai hari ini masih ditonton. Dan video favorit berikutnya adalah bertemu bersama Bapak Haji, mungkin sudah disebutkan Bang Yudi. Di situ memang kita penuh perjuangan sebenarnya. Penuh perjuangannya seperti apa, kita bikin janji dengan Pak Haji sampai akhirnya malam kita baru bisa konten bersama Pak Haji. Dan alhamdulillah ada sesuatu yang bagus kita dapatkan dari konten tersebut. Iya. Yang paling favorit itu ada 3 waktu saat undang pertama ya, Super Gokil. Yang kedua Pawang Fair and Rescue. Semua. Yang ketiga Garuda Bintang Kalimantan. Ya mungkin Haji Sasa mungkin suka juga, karena teman-teman banyak yang suka di situ, jadi saya juga ikut-ikutan suka gitu. Ya mungkin karena dapat duit, bukan dapat duit, karena kita dapat sesuatu dari Haji Sasa gitu, dapat apa? Iya, dapat sapaan yang ramah dari Haji Sasa, jadi kita bisa apa? Menikmatin lah, kita bisa belajar dari dia kan, dari orang kaya sama Rinda, jadi mudah-mudahan kita bisa kaya juga ya kan. Oh iya, nggak tahu juga. Episode talk show yang saya suka nggak sama kayak teman-teman yang lain, karena waktu itu saya nggak datang, jadi saya nggak dapat bagian. Itu sih sebenarnya nggak sukanya. Jadi mau nggak mau saya pilih yang lain. Yang saya suka yang kretek sama Rinda, karena di situ juga korbannya Ferry terlihat tersiksa juga. Jadi intinya saya suka lah lihat teman saya tersiksa. Saya ngamen. Kenapa ngamen? Ya kan? Karena teman saya tuh bisa cuma hitung-hitungan tok ternyata. Drakor yang paling favorit yang pengamen, yang saya sendiri ikut main di situ. Karena apa saya suka dengan yang konten pengamen itu, karena di situ saya anggap ya, dan mungkin beberapa teman yang saya tanya pun begitu, di situ punchline lucunya itu menyebar dari awal sampai terakhir. Jadi tidak hanya tertumpu di satu titik, dari awal dia sudah ada komedi menyebar 1, 2, 3, 4, 5 sampai akhirnya apes, tidak dapat uang. Ya, drakor paling favorit episodenya, jujur sebenarnya saya tidak berminat untuk menonton drakor karena dipaksa kemarin ya kan. Akhirnya video pertama saya bermain bersama Pak RT. Nah, di situ memang terima kasih buat Mas Yudi telah meng-share semuanya di sosial media, dan di situ banyak teman saya dan sepertinya terhibur melihat saya tersiksa tersiram di sana ya. Ya itu pertama kali, karena pertama kali juga main drama komedi lah.
lucu apa enggak ya, itu mungkin kalian terhibur lah. Drakornya itu waktu saat kita bikin acaranya apa itu ya, acara yang jual bensin eceran eceretan ya. Itu iya. Ya, drakor yang favorit pengamen ini favorit karena yang pengamen yang awal itu, karena itu pas banget tuh pas bikin skrip itu, tiba-tiba kok lagunya pas gitu. Jadi ada lagu-lagunya itu, oh ini lagunya cocok nih. Jadi lagu-lagunya yang di dalam drakor itu cocok semua. Jadi untuk bikin Bang Yudi kesel itu cocok di situ. Jadi itu yang paling favorit. Sama satu lagi sih, ada 2 drakor itu sama yang episode Gojek, Dugel gitu. Itu paling effort sudah kayaknya itu dari siang sampai sore cuma jadi 1 episode. Biasanya bisa bikin 2 episode, cuma bikin 1. Tapi itu ada banyak itu istilahnya lah. Paling Dugel sampai tiarap-tiarap di pinggir jalan dia. Meskipun nggak terlalu lucu tapi bagus effort. Drakor yang paling suka itu yang makan 20 menit. Karena waktu itu pas momennya juga yang lagi hype, yang lagi viral itu, terus ada sedikit slapsticknya di belakang. Itulah pokoknya suka. Harapan saya buat Pos Studio di usia yang 1 tahun ini tetap berkarya. Apapun yang terjadi nantinya ke depan, solid, tetap berkarya. Mana? Saya mau sedih. Dari awal kita bertiga, ya, sampai banyak, dan 1 tahun ini 3 orang juga yang datang. Ini suatu yang luar biasa menurut saya. Tapi saya minta, ayo, karya kita tunjukkan bahwa kita bisa dan kita mampu. Teman-teman, Pos Studio ini sudah 1 tahun berjalan. Jadi harapan saya memang karena kemarin memang kita masih mencari bentuk dengan konten yang beragam dan ternyata memang agak sulit. Jadi harapan saya ke depannya Pos Studio mungkin lebih fokus atau lebih punya segmen yang segmented sehingga penggemar itu terbentuk dalam satu segmen. Karena kalau dia terlalu banyak ini bias, algoritmanya bias dan agak susah untuk maju. Jadi harapan saya itu, dan terus lanjutkan berkarya, mungkin dirubah sedikit dengan mengutamakan konsep sampai matang baru kita bikin konten. Saya rasa itu. Terima kasih kepada teman-teman. Dan yang satu saya perlu beri penghargaan adalah para kameramen dan editor. Kerja kerasnya, nah, Bu Monica memang nah. Terima kasih. Harapannya untuk Pos Studio 1 tahun ya usianya, semoga semakin solid dan teman-teman yang ada di sini tetap terus memikirkan perkembangan Pos Studio seperti apa, jangan berhenti-hentinya untuk kemajuan kita bersama. Mungkin kita punya waktu di luar sana, tapi mungkin dalam seminggu mungkin kita harus benar-benar memfokuskan untuk Pos Studio. Harapan lebih solid lagi ke depannya, bisa lebih baik lagi. Terima kasih juga buat yang di balik layarnya, luar biasa. Saya sih pengennya kalau misalnya memang bisa, mudah-mudahan Pos Studio bisa semacam kayak di sana itulah pokoknya. PH film lah bahasanya. Ya kan, kayak frame rate, flicker production, kayak itu punyanya RCTI sama SCTV sih. Ya itulah, seperti itulah pokoknya. Pos Studio sekarang sudah 1 tahun, selamat ulang tahun, mudah-mudahan kita solid terus ke teman-teman ya, jangan terlalu berharap banyak lah. Jadi kita tetap berkarya lah, yang penting itu aja, gak usah terlalu berharap. Berharap apa sih, monet kan? Udah lah, gak usah diharap, yang penting karya aja, yang penting kita ngumpul sama-sama senang-senang gitu loh. Jadi gak usah terlalu berharap di apalah, monet lah, gak usah dikejar jam tayang lah. Ya, jadi tetap berkarya, tetap solid, tetap sering ngumpul gitu loh. Tetap, ya itu aja yang kita harapkan. Mungkin kita bisanya cuma seminggu sekali ya, tapi kita maksimal. Sekaligus kita lari dari
kebiasaan kita yang sudah serius, mungkin kerja atau teman-teman pelarian dari kehidupan yang serius, mungkin rumah tangganya rusak atau apa gimana. Pokoknya lah kita ke Pos Studio itu buat have fun gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Harapan saya ya nggak muluk-muluk lah. Ruko 3 lantai lah buat kantor Drakor, buat Pos Studio. Amin. Harapannya ya semakin meningkat kualitas kontennya lah. Bisa tambah bagus lagi. Ya dengan meningkatnya kualitas konten berarti gear-gear juga harus meningkat kan. Kamera tambah bagus, ada gimbal, ada ya itulah pokoknya lah. Sama kayak kata Bang Wong tadi, jadi biar lebih fokus aja, biar lebih paham Pos Studio ini arahnya kemana. Nggak terlalu maruk lah semua mau diambil. Itu aja. Selamat ulang tahun yang pertama buat Pos Studio. Sukses. Hurra! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah pernah berkontribusi di Pos Studio dari awal kita kebentuk sampai hari ini, dan video-video yang kalian ciptakan itu selalu menjadi memori di Pos Studio. Misalkan nanti kalian kangen, tinggal cek aja video-video sebelumnya, dan jika ada waktu luang mungkin bisa main-main ke Pos Studio. Dan apa salamnya lupa aku ya? Pos ya. Apa? Pos Studio Panderan. Oh ya. Pos Studio Panderan orang Samarinda. Nggak usah tepuk tangan. Enggak,